Kendaraan yang dikemudikan Herdian semakin tak terkendali dan brak menabrak palang pintu rel kereta api yang tak lama lagi kereta akan lewat. Dengan gugup Herdian berusaha mundur, tapi di belakang sudah berhenti truk yang berisi bahan bakar menghalanginya. Tiba-tiba mesin mobil mati tepat di tengah rel, di mana sudah terdengar peluit kereta yang semakin dekat. Terdengar teriakan magian orang sekitar dan beberapa berusaha menolong. Prilly yang panik segera keluar dari dalam mobil dan lari menuju tempat aman. Tak lama, dalam hitungan detik, kereta datang menerjang menyeret mobil hingga beberapa puluh meter. Herdian yang sudah berhasil membuka pintu mobil tapi tak sempat menghindar. Ia terseret dan terlempar beberapa meter menjauhi rel kereta. Sementara Prilly yang menyaksikan kejadian itu berteriak histeris hingga tak sadarkan diri. Berita adanya kecelakaan mobil tertabrak kereta segera beredar di media dengan jelas. Ciri-ciri mobil dan plat nomor dan nama pengemudi tersiar dengan foto korban yang mengenaskan. Rudy yang melihat berita kecelakaan mobil dengan tanda-tanda warna dan plat nomor yang sudah Rudy kenal segera menghubungi Prilly. Namun beberapa kali Rudy mencobanya, tapi tetap saja ia tak dapat dihubungi. Maka dengan perasaan khawatir, Rudy berdua Weni kakaknya bergegas menuju kediaman Prilly guna memastikan keberadaannya. Tapi sampai di rumah Prilly, Rudy tidak menemukan kekasih hatinya itu. Ia merasa khawatir karena menurut penuturan Pak Sakum satpam di rumahnya membenarkan kalau mobil dengan ciri-ciri sesuai video yang beredar adalah benar milik Prilly. Lantas di mana Prilly sekarang ya? Sementara di rumah sakit, Prilly sudah mulai siuman dari pingsannya. Ia masih bingung karena tiba-tiba saja ia sudah berada di ruang IGD. Ia berusaha mengingat kejadian sebelumnya dan terguncang dengan kejadian tadi. Oh iya, Herdian, di mana Herdian? Pekeknya. Nafasnya masih tersengal, jantungnya berdegup keras, dan bulir-bulir air matanya jatuh. Ia menyesali diri bahwa kecelakaan itu semua karena ulahnya, hingga Herdian tak bisa menguasai emosinya. Dan berbekal keterangan dari orang sekitar tempat kejadian, Rudy dan Weni berhasil menemukan keberadaan Prilly di rumah sakit. Rudy yang melihat Prilly yang masih duduk di ranjang rawat di ruang IGD segera berhambur datang dan memeluk kekasihnya itu, tak terkecuali Weni yang ikut menyusulnya. Sementara Herdian yang masih belum sadarkan diri di ruang yang sama terlihat dengan infus dan beberapa bebatan perban, beberapa luka memar dan beberapa jahitan di muka, kepala, serta punggung serta spalk pada kaki yang patah di bagian tulang kering dan lengannya. Dari lubang hidungnya terlihat rembesan darah. Dan tak lama berselang, dua orang perawat mendorong ranjang rawatnya menuju ruang ICU dengan balutan perban di seluruh muka dan anggota badan lainnya seperti mumi saja layaknya. Itu sepupu saya, aku yang bersalah, aku yang salah, kata Prilly terbata mulai menangis sesenggukan. Sudah Li, kamu harus tenang agar bisa berpikir dengan jernih, bisik Weni perlahan seraya menyodorkan tisu untuk Prilly. Tapi Herdian, kata Prilly masih terbata. Sementara Weni dan Rudy saling tertegun dan saling berpandangan dan mengangkat kedua alisnya dengan mulut ternganga. Jadi nama sepupumu itu Herdian, Li? Tanya Rudy perlahan. Iya Rud, dia anak budeku. Ayahnya sudah meninggal dan ia sudah lama menghilang, membuat budiku sakit-sakitan memikirkan dia, terang Prilly. Sejak masih SMP ia selalu saja berulah Rud. Selama SMA banyak teman perempuan sekolahku dipacarinya. Aku jadi sering berantem dengan Herdian gara-gara ia gonta-ganti pacar teman-temanku yang jadi korbannya. Aku juga yang akhirnya kena getahnya, kata Prilly. Sebaiknya kamu mengabari keluarganya, istrinya, budemu, serta mengabari papa mamamu, Li. Aku tadi ke rumahmu tapi hanya ketemu Pak Sakum, kata Rudy. Iya Rud, HP ku ikut hancur di tabrakan tadi. Pakai saja ini, jawab Rudy seraya menyodorkan HP-nya kepada Prilly. Tanpa menunggu lama, Prilly sudah terhubung dengan papanya. Papa, ini di rumah sakit X Media. Ili baik-baik saja. Tapi
Herdian, Pak. Masih belum sadar, ya di ICU. Ya sudah, kamu sebaiknya pulang dulu. Biar papa berdua mamamu yang urus dia. Kamu bisa pulang kan? Jawab papanya di ujung teleponnya. Bisa, Pak. Aku sama Rudi dan Weni di rumah sakit. Dan ketika mereka bertiga membuka pintu IGD untuk pulang, Rudi dan Weni dikejutkan oleh seorang perempuan muda dengan perut membuncit mengandung jabang bayi. Jessica, panggil mereka secara bersamaan. Jessica terlihat pucat dan nafas tercengal. Ia berusaha menerobos memasuki ruang IGD tanpa memperdulikan panggilan Weni dan Rudi mantan pacarnya. Rudi berusaha untuk mengejarnya, tapi lengannya ditahan oleh Weni sang kakak. Ayo Ruth, buruan kita cari tempat minum dulu. Kasihan Prilly biar tenang, ujar Weni, dan Rudi segera menyadarinya untuk segera meninggalkan area rumah sakit itu. Sampai hari ketiga sejak dirawat di ruang ICU, Herdian belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan siuman. Rudi dengan sabar mengantarkan Prilly ke rumah sakit setiap hari sepulang Prilly kerja. Dan sejak kejadian kecelakaan itu, Prilly terlihat menjadi banyak diam. Ia sangat merasa bersalah karena gara-gara dirinya berebut kemudi dengan Herdian hingga menimbulkan kecelakaan itu. Li, kecelakaan itu bukan murni karena kamu. Jodoh, rezeki, maut sudah ada yang mengatur. Aku kenal betul sama Herdian, Li. Memang orangnya kurang bisa mengontrol diri, kata Rudi. Dimana Prilly merasa heran. Loh, kamu kok kenal Herdian, Ruth? Tanya Prilly. Begini, Li. Dulu Mbak Weni pernah jadi pacarnya. Hah? Potong Prilly. Jadi yang Weni maksud laki-laki yang membuat Ibu Har masuk rumah sakit dan kepergok berbuat mesum dengan perempuan itu Herdian? Tanya Prilly dengan kaget, dengan suara yang tercekat di kerongkongan. Iya, Li, Herdian. Aku sama Mbak Weni tadinya juga kaget ketika kamu dijemput Herdian ke rumah. Di teleponmu terlihat gambar Herdian saat kamu bertelepon dengannya. Dan jujur, aku ikut penasaran ingin memastikan apakah benar yang menjemputmu itu Herdian yang kami kenal. Terbukalah akhirnya bagaimana sebenarnya sepupu Prilly sesungguhnya. Aku sama sekali nggak nyangka seburuk itu Herdian. Satu lagi, Li. Kamu masih ingat kejadian di pompa bensin saat aku mengantarmu pertama kalinya? Prilly mengingat-ingat kejadiannya, di mana Rudi memergoki Jessica pacarnya yang berselingkuh dan berakhir putusnya hubungan mereka. Ya, aku masih ingat, Ruth. Bagaimana kabarnya dia sekarang ya? Apakah kamu masih bertelepon, Ruth? Tanya Prilly curiga. Bukan itu arah pembicaraanku, Li. Lantas apa, Ruth? Tanya Prilly ingin tahu. Masa kamu waktu itu nggak ngenalin dengan siapa mantanku berselingkuh? Tanya Rudi dengan pandangan menghujam. Enggak, Ruth, enggak terlalu jelas karena sudah malam dan hujan kan? Pandangan mataku tidak jelas melihat sosok laki-lakinya. Laki-laki itu tak lain adalah Herdian, Li. Jawab Rudi dengan nada tercekat. Hah? Herdian? Yang benar, Ruth? Iya, dia. Gila. Gila bener Herdian. Aku sama sekali nggak nyangka. Manusia satu itu selalu saja berulah. Dan satu lagi, Li. Apa lagi, Ruth? Tanya Prilly penasaran. Kamu masih ingat nggak ketika kita bertiga keluar dari IGD? Ingat dong. Memang kenapa, Ruth? Kamu melihat ada perempuan muda yang lagi hamil menerobos masuk ruang IGD apa enggak? Oh iya, ibu-ibu nampaknya terburu-buru. Terus siapa ibu-ibu itu? Apa kamu kenal, Ruth? Ya, Li, kenal. Dia itu Jessica, mantanku. Hah? Jangan-jangan itu istri Herdian sekarang? Atau jangan-jangan hanya korban? Oh Tuhan. Aku kemarin juga melihat dia, Ruth. Jalan di sekitaran ruang ICU tempat Herdian dirawat. Aku kok jadi ingin ketemu dia ya? Mudah-mudahan nanti ketemu di rumah sakit. Kamu mau nemani aku nggak kalau ketemu Jessica? Please, Ruth, aku kasihan. Sebaiknya kamu sendiri saja, Li. Gak enak aku nanti bikin dia malu, telak Rudi. Dan tiba-tiba HP Prilly berdering. Dari ujung telepon papanya Prilly mengabarkan bahwa Herdian sudah dibawa ambulan menuju ke rumahnya. Herdian meninggal, pekik Prilly dengan menitikkan air mata di pipinya. Herdian meninggal.